Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Kemudian kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama dengan saya sendiri, Langgeng Mukti Purnama dengan nomor NPM 0167. Kedua, Arfan Febrianto dengan NPM 0158. Yang ketiga, Singgih dengan NPM 0165. Dan yang terakhir, Ferry Lingga dengan NPM 0125. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan pengertian apa itu HAM. Pengertian HAM adalah hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harokat dan martabat manusia. Kemudian, hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu itu sendiri maupun pemerintah. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri pokok hakikat HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama itu, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa harus memandang kelamin, memandang ras, agama, etnis, pandangan, politik, atau asal usul sosial dan bangsa. Dan yang terakhir yaitu hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Langgeng. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfan Febrianto dengan NPM 0158. Adapun penjelasan selanjutnya, hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh seseorang sejak lahir atau karena statusnya sebagai warga negara. Hak bersifat melekat, tidak dapat dicabut secara sewenang-wenangnya dan dilindungi oleh hukum. Contohnya, yang pertama hak atas pendidikan, yang kedua hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang ketiga hak untuk menyatakan pendapat, dan yang terakhir hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan adapun penjelasan selanjutnya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Melaksanakan kewajiban merupakan syarat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kewajiban lainnya, kesejahteraan bersama. Contohnya, yang pertama kewajiban membayar pajak, yang kedua kewajiban mematuhi hukum, yang ketiga kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan negara, dan adapun yang terakhir kewajiban menjaga ketertiban umum.
Dan adapun selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Singgi. Terima kasih. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap negara dan masyarakat. Berikut adalah contoh hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia yang perlu dipahami dan diterapkan. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban membela negara. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3. Yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi orang lain. Undang Dasar 1945, Pasal 28C, ayat 1, yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara saling terkait dan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pemahaman dan penerapan hak serta kewajiban tersebut merupakan wujud tanggung jawab setiap individu terhadap negara dan masyarakat sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, kemudian ada pelaksanaan HAM di Indonesia. Ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan basic law, adalah norma hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Hakikat HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh yang memberikan perlindungan terhadap kemanusiaan atau martabat manusia dan berfungsi untuk mengawal hak dasar legal atau legal right. Kemudian oleh karena itu, di sini posisi hak asasi manusia adalah norma hukum tertinggi sebagai fungsi kontrol terhadap undang-undang. Nah, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah diantaranya yaitu 1. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (ADHOC) dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kemudian yang keempat, ada yang terakhir adalah pembentukan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang HAM. Kemudian kesimpulannya adalah 1. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan seluruh warga masyarakat. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak bisa diwariskan, dan berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua, dalam konteks kenegaraan, hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan secara seimbang
Hak mencakup pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan lainnya. Sementara kewajiban mencakup membayar pajak, mematuhi hukum, serta menjaga ketertiban dan ikut serta dalam pertahanan negara. Pelaksanaan HAM di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan pembentukan Komnas HAM, Pengadilan HAM ADHOC, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan perlindungan HAM melalui bantuan hukum dan lembaga ombudsman untuk mengadukan pelanggaran hak-hak mereka. Yang terakhir, secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan HAM adalah tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, damai, dan bermartabat. Sekian, terima kasih. Jika ingin bertanya, kami berikan jawaban, bukan perhatian, apalagi kepastian, karena bertanya tentang hak bukan kewajiban.